Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, pemirsa Ini Gresik dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya dan Setiawan dalam podcast Ini Gresik. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, jauh-jauh dari Surabaya hadir ke Gresik ini. Iya. Selamat datang Mas Rizal Hilmi Saiful Islam. Saiful Islam. Panggilannya apa Mas Hilmi? Sebenarnya panggilan banyak ya. Kalau dulu waktu sekolah sama kecil tuh panggilnya Helmi, tapi Mas Hilmi. akhir-akhir ini manggilnya Rijal. Oke, saya panggil apa ini Mas Rizal. Ya Rijal aja. Oke. Kalau. Mas Rizal, selamat datang. Terima kasih kehadirannya Mas Rizal. Ya, Mas. Oke. Kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik rekan-rekan semuanya. Tentunya tidak lepas dari mungkin audiens kita ya di ini Gresik selanjutnya mungkin terkait dengan pemuda kemahasiswaan dan mungkin yang mau menjelang setelah sekolah ataupun mau ke dunia kampus gitu ya. Nah, mungkin sebelum jauh membahas Mas Rizal ya, mungkin boleh diceritakan dulu nih profilnya seperti apa, Oke. Atau sejarahnya, aktivitasnya sekarang apa aja? Ya mungkin perkenalkan dulu ya teman-teman. Iya. Selama saya Rizal Hilmi Saiful Islam, Mas. Saya itu aslinya Madiun sebetulnya. Asli Madiun, Madiun. Kuliahnya itu di Malang ya. Tapi kebetulan di kampus Brawijaya. Tapi kebetulan UB itu ada beberapa kampus ya. Nah, waktu itu saya ditempatkan di kampus yang Kediri waktu itu. Nah, Oke. dan aktivitas saat ini ya kebetulan jadi ketua umum kami Jawa Timur kayak gitu. Yang baru belum dilantik sebetulnya masih Oke. mau OTW kayak gitu. Oke, Mas, ini mungkin rekan-rekan ada yang bertanya-tanya nih, kami itu makanan apa ya? Mungkin ada yang sudah dengar atau mungkin ada yang belum, mungkin barangkali boleh dijelaskan juga Ya, Mas. kayak mungkin saya cerita dulu terkait sejarah saya berkami dulu juga ya. Oke, Pun dulu awal-awal saya berkami itu nggak tahu kami itu apa dan ngapain aja ya. Jadi dulu tuh saya tuh di kampus, kampus ya namanya masih mahasiswa baru kan lagi nyari validasi atau nyari apa ya Mas ya? Bukan Nyari jadi diri ya. yang Oke, siap. mencari jati diri. Terus situ ketemu nih teman-teman yang ya insya Allah tuh lurus-lurus aja ya, di tengah gejolak dunia kampus yang begitu bebas ya, sebetulnya sangat bebas sangat ini. Tapi alhamdulillah, tapi saya ngeliat tuh kok ada orang-orang kayak gini. Ya waktu itu kan malah sebetulnya di awal-awal saya sebelum masuk kami itu saya tuh ternyata dimusuhin sama anak-anak kami itu. Dan saya tuh dan saya tuh nggak tahu ternyata ada namanya kami yang mereka tuh awalnya musuhin saya, dan lambat laun malah saya tertarik sama mereka karena mungkin ngelihat apa namanya pola pikir mereka, terus tingkah laku mereka. Akhirnya saya gabung ke kami. Kayak gitu. Kami itu apa sih ya? Kami itu adalah salah satu organisasi mahasiswa nasional ya Mas ya. Yang ada di Indonesia. Kebetulan udah ada di seluruh provinsi ya. Kalau provinsi udah 38 provinsi ada, dan hampir di seluruh kota kabupaten yang ada. Dan waktu saya ikut kami itu saya tuh ngerasain yang namanya kami itu masih di masa jaya-jayanya ya gitu ya. Walaupun sekarang sempat menurun, bahkan mungkin beberapa orang juga masih kurang tahu tentang terkait kami, tapi ini kita sedang berusaha untuk menaikkan lagi pamornya kami kayak gitu. Oke, Seperti itu. Oke, Mas Rizal. Jadi kalau rekan-rekan belum tahu ya mungkin secara reformasi mungkin ya. Iya. Awal-awal berdirinya kami itu sebenarnya ya kayak teman-teman di HMI, di PMI gitu ya. Cuman mungkin lebih dulu mereka ya. Iya, dulu. Kalau di kami dan berdirinya juga di Malang Mas ya. Di Malang di juga ya. Jawa Timur. Nah, mungkin boleh diceritakan juga Mas, khususnya di kami Jatim ya sih. Mungkin seperti apa nih visinya ke depan Ya, dan profilnya sekarang seperti apa? visinya sekarang kita adalah penguatan internal ya, makanya internalisasi dan lain sebagainya, dan juga ekspansi ke daerah-daerah ya. Karena dibanding dengan organisasi yang lain, kami ini masih cenderung muda dan belum tersebar. Bahkan dulu sebenarnya di Gresik pun kami ini sempat besar juga ya sebetulnya. Tapi sekarang udah turun ya, makanya mungkin teman-teman yang di Gresik ini belum tahu nih apa nih kami. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada, terutama di Universitas Sunan Giri teman-teman di situ, sama UISI juga.
kayak gitu. Dan juga profilnya per hari ini kami itu ada di 12 kabupaten kota ya kalau di Jawa Timur Di ya. Jawa Timur ya. Jawa Timur Oke, itu oke. ada Surabaya, Bangkalan, Pamekasan, terus Jember, Malang, Kediri, Tulungagung, Jombang, Madiun, Ponorogo, Gresik, sama Blitar 12. Berarti istilahnya Hmm, komisariat Mas ya? Masih iya. sama atau Daerah. oh daerah Nah, sama? kalau Oh, komisariat itu berbasis kampus, oh kampus gitu. komisariat. Kalau apa namanya kami daerah kita Oh, nyebutnya oh khusus langsung daerah. Kamda ya? Iya, Oke, Kamda. oke. Oke Mas, kalau melihat kami ini kan tidak lepas dari pemuda gitu Mas ya. Hmm. Kira-kira dari Mas Helmi ya, Mas Rizal, Mas Saiful ya, panggilannya atau bingung ini. Mas Rizal Helmi Saiful itu terkait dengan potret pemuda saat ini itu seperti apa Mas di Jawa Timur dan di Gresik khususnya? Oke, sebenarnya kalau kita bicara pemuda ya, Jawa Timur ini adalah provinsi yang ramah pemuda ya. Kegiatan apapun, program apapun itu disupport pemuda, dan juga sebenarnya pemuda-pemudanya juga pemuda yang kreatif dan juga berprestasi semua. Pun kalau kita bicara prestasi secara akademik, non akademik, olahraga dan lain sebagainya, nah, Jawa Timur itu salah satu yang tertinggi mungkin. Kalau kita bicara datanya bisa dicek mungkin nanti kalau saya salah. Tapi di sisi lain kita ada degradasi, mulai ada degradasi moral ya seperti Iya. itu. Jadi mulai ada penurunan dan lain sebagainya, bahkan apa namanya, tawuran juga hari ini. Jawa Timur lebih sering pemudanya dikaitkan dengan dikit-dikit bentrokan, tawuran dan lain sebagainya, Iya. belum masalah-masalah yang lain kayak gitu. Dan yang pasti pemuda saat ini nggak lepas kaitannya dengan teman-teman Gen Z ya, walaupun mungkin di kalangan boomer, kalangan ini sering didiskreditkan ya, tapi tadi balik lagi sebelumnya, menurut saya itu kurang tepat ya, karena teman-teman Gen Z ini, kebetulan saya ini Gen Z awal-awal ya, jadi ngerasain bagaimana berinteraksi sama teman Gen Z milenial. senior. Iya, senior. Gen Z Oke. senior. Siap, siap, siap. Gimana ngerasain apa sama teman-teman milenial berinteraksi, dan juga teman-teman Gen Z sekarang ya, emang harus banyak menyesuaikan juga. Sebenarnya saya punya yang sama-sama Gen Z itu sama-sama harus menyesuaikan. Tapi tadi kalau dilihat pemuda sekarang tuh mereka lebih terbuka pikirannya ya kayak gitu, karena yang pertama mungkin secara pendidikan sudah mulai mulai mengenal pendidikan lebih jauh, bahkan terbuka secara, bahkan kalau dulu ya orang tuh terkait politik itu ya, terkait politik ya, Iya, mungkin pemuda zaman dulu atau mungkin orang tua tuh masih acuh tak acuh ya, tapi sekarang kan dikit-dikit pemuda tuh udah mulai terbuka. Medsos itu udah di medsos, kepedulian mereka tentang politik, aksi-aksi, bahkan memviralkan sesuatu yang sekiranya masih kurang tepat kayak gitu, misal masalah seperti penyiraman aktivis kemarin, terus bagaimana sistem-sistem peradilan yang ini. Anak-anak Gen Z sekarang tuh udah mulai peduli dan juga melek, walaupun mungkin di sisi lain kalau emang dibilang mageran ya memang kayak gitu ya, iya, iya, anak-anak kayak iya. gitu sih mas. Iya. Mungkin Berarti di satu sisi memang kelebihannya harusnya di pemuda itu prestasinya juga iya, banyak gitu ya, tantangannya juga banyak ya. iya. Termasuk mungkin model menyampaikan aspirasinya juga mungkin berbeda Nah Mas ya. iya, benar-benar. Kalau sekarang pakai ada media sosial dan sebagainya, itu termasuk tantangan atau termasuk hambatan Mas? Woi, tantang ya, dibilang hambatan nggak, malah sebetulnya itu tantangan ya. Kalau kita pun di kami ya harus mau nggak mau bagaimana kita memaksimalkan potensi-potensi itu ya. Karena kalau dulu ya mungkin kita mau apa namanya menyiarkan apa, menyebarluaskan informasi itu mungkin agak sulit ya di zaman-zaman waktu saya awal kuliah kayak gitu, ada isu ini dan lain sebagainya. Tapi sekarang kan cuma posting ini langsung der 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 der, Viral gitu ya. viral kayak gitu, kayak beberapa kasus yang lagi viral ini. Siap, siap. Oh iya, terkait dengan tadi mungkin Mas terkait dengan tantangan zaman dan sebagainya, saat ini kan lagi viral juga nih di kampus EVA UI yang ada yang dalam tanda petik mungkin dianggap melecehkan seperti itu. Nah, mungkin menurut pandangan dari Mas Rizal seperti apa? Nah, kalau menurut pandangan saya ya pasti kita harus mengecam itu ya. Apapun yang namanya pelecehan itu adalah suatu yang
tidak bisa dimaafkan sebetulnya kayak gitu. Karena itu tadi Gen Z yang sudah mulai terbuka dan lain sebagainya, salah satu yang kita sorotin adalah degradasi moralnya itu ya. Walaupun mungkin kita lihat secara background kampus ini adalah kampus yang top, bahkan kalau kalau kita bilang mereka dari keluarga yang juga baik kayak gitu kan, secara ini berada lah, keluarga-keluarga yang berada, dan juga background pendidikannya sebelum mereka kuliah pun juga baik-baik, bahkan ada yang dari sekolah-sekolah yang basisnya apa, keagamaan, bahkan ada yang taruna dan lain sebagainya. Itu kan seharusnya kalau idealnya ya tadi, idealnya itu bagaimana bagaimana apa mau sekolah-sekolah itu membentuk membentuk karakter terlebih dahulu kayak gitu kan. Tapi tadi yang namanya pendidikan itu nggak bisa kita limpah luahkan kepada hanya di sekolah. Pendidikan keluarga itu sangat penting ya, bisa jadi di internal keluarganya ini masih belum juga diberikan pendidikan moral kayak gitu kan. Nah, makanya ini perlu kita selidiki. Kita harus ngawal terus untuk terkait kasus ini ya, karena ini sangat miris ya di kampus hukum. Iya. Di fakultas hukum. Nah, untungnya ini di fakultas hukum di UI. Ini kampus yang besar dan pasti akan lebih cepat viral ya. Iya. Kampus yang besar. Malah sebenarnya saya mikir karena ini kampus yang besar, akhirnya bisa cepat viral, dan juga di fakultas hukum lagi langsung disidang, ditempatkan orang-orangnya itu. Iya, iya. Tapi gimana kasus-kasus ini kan, mungkin saya juga ngalamin ya, kalau ngumpul-ngumpul sama teman-teman waktu SMA dan yang backgroundnya bukan sama anak-anak kami ya. Iya, iya. Itu ya, bercandaan-bercandaan yang seksis kayak gitu tuh mereka selalu menyampaikan ya. Ini mungkin harus kita mulai sadar ya, bagaimana KS ya, kekerasan seksual itu secara verbal, secara non verbal itu juga bisa dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja kayak gitu. Makanya menurut saya pendidikan moral dan literasi tentang KS itu sendiri perlu disebarluaskan. Bisa jadi hari ini teman-teman tuh nggak tahu kalau itu ternyata termasuk dalam KS juga. Misal kalau dulu kan, misal orang yang dulu tuh dinormalisasi ya, catcalling ya. Oh iya, iya, Catcalling oke. itu kan dinormalisasi, tapi kan sekarang orang-orang secara pemahaman udah tahu bahwa itu mengganggu, mau juga merasa melecehkan dan lain sebagainya kayak gitu. Gitu sih mas. Jadi semakin ya perlu edukasi juga ya. Perlu edukasi juga sebetulnya. Nanti kami juga menjadi salah satu bagian nih Iya. yang mewarnai yang bagaimana moralitas pemuda semakin baik ke depannya. Ya, siap. Oke Mas, kembali ke tema mungkin ya, bagaimana kalau mungkin Mas Rizal Hilmi itu melihat dari Jawa Timur itu kondisi pemuda Gresik seperti apa Mas seharusnya dalam mengambil peran, khususnya karena terlihat juga apa namanya tidak terlalu tertarik juga ya, misalnya dalam arti mungkin mengikuti kegiatan apa namanya ekstra kampus dan sebagainya. Mereka sibuk dengan kuliahnya gitu, sibuk dengan akademik. Itu bagaimana mungkin pandangannya? Oke, sebetulnya terkait pemuda yang sekarang apa di Gresik ya seperti itu. Saya rasa ini sekarang merata ya, bahwa mengikuti kegiatan-kegiatan seperti di kami, terus di UKM BEM dan lain sebagainya, itu juga sebelum mengalami penurunan ya, penurunan kayak gitu. Yang pasti ini juga berpengaruh dengan sistem kurikulum yang ada kayak gitu kan. Tapi saya rasa karena mungkin juga mereka juga belum mendapatkan apa yang ada di organisasi atau di ekstrakurikuler yang ada, ekstra kampus yang ada kayak gitu. Tapi kalau kita lihat pasca COVID 4 tahun ini, hal itu udah mulai naik lagi. Teman-teman udah mulai mencari kegiatan apa yang bisa kita laksanakan dan lakukan di Gresik dan sebagainya. Apalagi kalau teman-teman Gresik itu rata-rata kalau mereka kuliah itu banyaknya ke keluar Gresik ya kayak gitu. Iya, Keluar Gresik, mereka merantau. iya. Biasanya malah mereka tuh kalau dia keluar kota tuh rata-rata baru nyari aktivitas-aktivitas lain-lain kayak gitu sebagai rumah kedua ya, salah satunya kayak gitu. Dan yang pasti berorganisasi itu menurut saya sangat penting ya, karena tadi kita bisa membangun relasi, bisa membangun ini dan sebagainya. Dan juga salah satunya adalah penjagaan, kalau tadi kita bicara isu tadi ya, penjagaan moral ya kayak gitu kan.
apalagi kalau kita udah di dalam organisasi, kita punya posisi yang strategis, kita melakukan hal-hal yang kurang kurang baik, nanti malah yang ada jadi kita harus mikir 2 kali untuk melakukan itu. Belum nanti ada apa namanya, pembinaan-pembinaannya yang itu mungkin juga meminimalisir ya. Saya rasa seperti itu, Mas. Oke, kalau menurut Mas Saiful itu saat ini kan produksi Hmm. apa namanya mahasiswa ya di Hmm. produksi tenaga kerja dan sebagainya di kampus itu kan lebih besar daripada Hmm. apa namanya penyedia kerja ya. Jadi Hmm. mungkin ada kaitannya sama link and match tadi di Hmm. dunia kerja. Kira-kira pandangan dari Mas Saiful atau mungkin dari teman-teman kami itu bagaimana ya mensikapi hal tersebut? Eh, apa jadi istilahnya apa nih pabrik ijazah sebetulnya Berjasa. tidak bisa diterima di dunia kerja. Oke, oke. Ya, Iya, bicara ini juga berkaitan sama Gresik yang kota iya, industri juga ya iya, sebetulnya ya. iya. Yang pasti saya masih sepakat dan benar bahwa pendidikan itu adalah yang utama dan penting. Jangan sampai malah kita juga mengeneralisir bahwa pendidikan itu cuma pabrik ijazah ya tadi. Yang pasti tadi eh, per hari ini pun yang pengangguran paling banyak itu malah bukan dari kalangan kampus sebetulnya ya. Kalau secara data itu di Jawa Timur pun paling banyak itu adalah lulusan SMK kayak gitu Oh, kan, SMK SMK ya, ya, oke, oke. pengangguran-pengangguran kayak gitu ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman yang pasca kampus, pasca lulus S1 maupun D3 itu juga banyak yang masih belum mendapatkan kerja ya. Dan menurut saya yang tadi balik lagi, pendidikan itu sangat penting dan berpengaruh ya. Pun juga juga apa namanya, pendidikan ini akan mempengaruhi segala lini ya, segala lini termasuk tenaga kerja dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat di Indonesia ini, kita penyerapan tenaga kerja itu masih berbasis tenaga kasar ya kayak gitu ya. Makanya yang lebih banyak diserap itu adalah tenaga kasar dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat ke belakang, mungkin dulu tuh orang-orang lulus SD itu udah bisa diserap tenaga kerjanya udah banyak kayak gitu. Terus meningkat lagi lulusan SMP udah mulai banyak yang bisa terserapnya, lulusan SMP udah bisa banyak terserap. Dan makin lama kan lulusan SMA SMK, dan mungkin kedepannya itu syarat minimal syarat minimal tenaga kerja itu akan lebih banyak tuh di lulusan S1 maupun di D4 ya kayak gitu. Karena tadi industri kita semakin berkembang, terus media kita juga semakin berkembang, jadi kita perlu terus meningkatkan yang namanya pendidikan itu. Pun dari pengambil kebijakan pun juga akan selaras dengan itu ya. Bahkan mungkin kalau saya berpikir pun pengambil kebijakan ya, terutama di legislatif ya, saya itu malah berpikir kalau harusnya ya mereka pun juga secara pendidikan itu juga memenuhi ya. Iya, Misal iya, iya. anggota dewan DPRD kota kabupaten itu minimal harusnya satu provinsi itu harusnya minimal S2, dan kalau di tingkat RI itu harusnya mereka udah S3 kayak gitu. Karena dia kan jadi Presiden apa berarti? presiden ya harusnya juga S3 harusnya kan. Biar Harusnya ya. iya, Ya, biar aduh. apa namanya, segala kebijakan maupun Iya. peraturan yang regulasi yang ada itu berdasarkan by riset kayak gitu, by riset. Karena kita masih sangat lemah sekali di Indonesia tuh risetnya. Bahkan mereka yang sudah diamani untuk melaksanakan riset-riset itu kadang juga masih masih belum kayak gitu kan. Termasuk juga di industri ini ya, kota industri kayak Gresik ini kan mungkin per hari ini penyerapan lulusan SMK maupun SMA tuh masih lumayan banyak ya. Tapi mungkin kedepannya digitalisasi, bahkan mungkin udah ada AI dan robotik ini, kemungkinan kedepannya penyerapan itu juga bisa langsung dari lulusan-lulusan yang D3 maupun S1 kayak gitu. Karena tadi ya, walaupun mungkin sekarang banyak tuh apa namanya, mungkin podcast apa namanya, influencer influencer Iya, menganggap pendidikan gak penting, scamming dan lain iya, iya, sebagainya. iya. Padahal kita balik lagi, kalau Iya. kita melihat contoh nyatanya tuh Jepang ya. Jepang aja yang pernah hancur dibombardir seperti itu aja, yang dicari pertama itu adalah guru ya. Itu kan Iya, iya. berarti menandakan bahwa yang paling utama tetap adalah pendidikan kayak gitu. Pendidikan, karena dengan pendidikan dia bisa mencetak insinyur-insinyur,
tentara-tentara, bahkan mungkin ilmuwan-ilmuwan dan lain sebagainya seperti itu. Kalau kembali ke pendidikan Mas ya, khususnya di perguruan tinggi gitu kan, tadi datanya menunjukkan anak-anak SMA SMK itu ternyata lebih besar Mas ya Iya, jumlahnya. Nah, mungkin terkait dengan biaya UKT, biaya kuliah itu yang semakin tinggi, kan tidak semua orang bisa mengakses tuh. iya. Mungkin hanya beberapa orang yang punya keluarga yang mampu atau mungkin dapat beasiswa gitu ya, mungkin yang dapat. Iya, benar. Itu gimana Mas menyikapannya kayak gitu? Nah, ini sebetulnya per hari ini ya kita lihat bahwa pendidikan di negeri ini masih bukan apa namanya kebijakan prioritas ya, malah Iya, pendukung ya kayak gitu. Itu yang juga sebenarnya miris ya. Kok iya, bisa iya, iya. mereka yang apa Iya, namanya iya. Hmm. lagi di atas sana menganggap bahwa ini adalah kebijakan pendukung ya, pendidikan itu adalah pendukung. Bahkan kesehatan juga kayak gitu ya. Yang duanya harusnya yang utama ya. Bahkan sekelas negara yang otoriter kayak Korea Utara aja pendidikan dan kesehatan tuh yang utama kayak gitu kan. Ya tadi ya, ya mau nggak mau ya, sebenarnya ini harus kita kembalikan ke para pemangku kebijakan ini ya, regulasinya dan lain sebagainya. Eh, Bisa nggak sih sebetulnya ini tuh dibuat lebih murah dan lebih, walaupun sekarang kalau dibanding dengan tahun saya, akses beasiswa itu insya Allah lebih gampang dan mudah kayak gitu. Bahkan juga kalau kita bicara anggota dewan aja, tiap anggota dewan itu punya KIP aspirasi ya kayak gitu, yang itu sebenarnya bisa kita akses semua kayak gitu, kita ajukan dan lain sebagainya. Sebenarnya udah ada sedikit-sedikit terkait pendidikan ini, tapi tadi pendidikan kita itu terlalu dikomersialisasi dan bantuan-bantuan dari negara tuh. Bahkan ini ya, dulu kan orang kuliah di negeri itu biar lebih cari yang lebih murah ya. Tapi sekarang Ya, kok saya lihat malah, kebalik. wah iya kok di negeri ini mau Lebih. mahal-mahal ya kayak gitu ya. Iya, iya. Karena ini tadi kita tuh masih berkonsentrasi pada suatu yang diolah kelola oleh pemerintah kayak gitu. Padahal kalau di mana, di luar negeri itu kampus-kampus yang baik itu malah yang swasta biasanya kayak gitu. Nah kalau swasta kan seharusnya, ini juga sebagainya seharusnya dipeluang oleh kampus-kampus swasta ya. Bagaimana membuat inovasi, bagaimana membuat yang namanya gebrakan-gebrakan baru, karena kalau kampus negeri itu pasti terikat oleh kebijakan pemerintahnya sangat ketat ya. Kalau kampus swasta kan dia bisa punya inovasi-inovasi baru kayak gitu ya. Mungkin inovasinya ya jangan, kalau paling banyak mungkin lulus langsung kerja ya, cuma gitu-gitu aja, tapi harusnya punya inovasi apa. Lulusannya kampus ini nanti akan melahirkan lulusannya yang seperti apa kan, kayak gitu perlu diinovasikan, dan itu kan juga perlu riset juga. Saya rasa kampus-kampus ini perlu mulai berinovasi dengan riset-risetnya kayak gitu. Jadi biar ilmu-ilmunya itu bukan nggak cuma di kelas teori, tapi juga bisa di laboratorium kan di kampusnya sendiri seperti itu, Mas. Iya, kalau melihat realitas di lapangan itu kadang-kadang teman-teman yang bahkan sudah kuliah di luar negeri ya punya karya, punya Iya. apa riset yang diakui Iya. luar, tapi ketika kembali Jadi nggak di, nggak dipakai, bahkan nggak dihargai. nggak dihargai. Nah itu kayak apa gitu Mas itu? Ya ini juga ya problematik kita. Kadang kita mau, ya nggak selalu, nggak bisa kita selalu dikit-dikit nyalain pemerintah ya, salah Iya, juga iya, ya. iya, 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 Tapi iya. kadang ya balik ke gimana kita menyikapi itu, karena di industri kita itu masih bukan by riset juga ya industri kita, tapi by ini ya, by pasar kayak gitu kan. Pasar minta apa dikasih, pasar minta apa dikasih. Sementara kalau di luar negeri kan industri aja udah by riset kayak gitu, by riset juga. Nah, makanya kadang lulusan luar negeri mereka lebih dihargai sana karya-karyanya, bahkan nggak usah yang lulusan-lulusan baru, bahkan dulu pun Pak Habibie yang kayak gitu aja kurang kurang dihargai sebelum dia jadi wakil presiden dan lain sebagainya kayak gitu. Iya, 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 Nah, iya. ya, makanya tadi salah satunya, kita harus memperluas relasi juga ya, saya rasa kayak gitu. Makanya kalau balik ke poin organisasi tadi, mungkin salah satunya dengan kita punya relasi, apa karya-karya kita tuh akan lebih bisa dihargai dan di ini ya. Karena kadang kita masih ya bukannya nepotisme ya, tapi tapi Iya, iya, iya. kedekatan personal itu kadang tanpa Iya, kita sadari itu lebih iya, iya.
lebih membantu kita ya. Itu adalah privilege kan. Apapun itu kan dengan berorganisasi kan kita mendapatkan privilege itu kan, bisa punya koneksi ini itu dan lain sebagainya Mas. Seperti itu mungkin. Kadang-kadang malah ini ada celetukan itu, lowongan yang dibuka itu bukan yang diumumkan, tapi yang di Yang di apa, iya, dicapri. yang japri aja. Iya benar benar benar. Tapi kalau melihat kementerian sekarang ini Iya. juga Pak Brian itu ada pernah di kami juga Mas ya? Oh iya, Prof. itu Ian itu senior saya itu. gimana ya ceritanya itu? Oh, ya itu ya Beliau tadi. di ini juga sesuai dengan mahasiswa juga ya, di stack dia di. Iya, Ristek Dikti. Jadi ya Prof. Brian itu kalau kita bicara alumni ya sebenarnya banyak ya alumni kami yang insya Allah udah menempati posisi-posisi strategis tinggi, tapi dibandingkan dengan organisasi lain ya pasti kita masih kalah banyak ya secara kuantitas. Iya, iya. Salah satunya adalah yang bisa kita kenal sekarang ini adalah Prof. Brian ya, yang juga itu Menteri Pendidikan Tinggi ya. Makanya sebenarnya ini saya juga lagi nunggu nih gebrakan beliau nih. Gebrakan beliau ini apa nih? Karena beliau kan juga senior sendiri. Ya kalau kita mah senior mah kalau memang salah ya harus kita kritisi juga ya siapapun beliau itu ya. Yang pasti dulu dia sempat ini jadi ketua kami ITB, terus ketua kami Bandung juga ketua ya beliau, sama ketua kami di Jepang. Oh, dulu kuliah di Jepang ya? Iya, kuliah di Jepang. Sudah silaturahim Mas teman. Wah, kalau teman-teman pusat, teman-teman pusat. Kalau saya kan cuma orang Di daerah ya? wilayah Di gitu. wilayah. Cuma di pinggiran lagi. Oke Mas. Menarik ya, mungkin teman-teman nggak tahu juga ya, mungkin ternyata berorganisasi itu sangat penting gitu ya, bahkan untuk tokoh-tokoh di Indonesia ya, itu Iya. pasti ada latar belakang organisasi, baik dulu di zaman sebelum kemerdekaan ya, sampai Iya. di kemerdekaan kita lihat, mungkin teman bisa baca sejarahnya ya. Organisasi. Tapi mungkin kembali ke era saat ini Mas, saya full ke apa namanya, seiring dengan perkembangan AI dan sebagainya teknologi itu, kira-kira satu atau dua alasan apa nih kira-kira yang kita perlu untuk bergabung ke kami gitu, atau perlu berorganisasi lah, khususnya di kami misalnya, alasannya apa ini? Oke, alasannya yang pertama adalah yang pasti ada value ya. Iya. Kami ini bukan organisasi yang kaku ya. Kami ini nyantai sebetulnya, tapi kita serius. Kita bisa menyesuaikan zaman dan lain sebagainya. Bahkan mungkin dulu awal-awal tuh sebelum ada AI itu terkait misal adalah bagaimana desain grafis, teman-teman kami itu getol untuk belajar di sana, Canva dan lain sebagainya kayak gitu ya, termasuk juga media dan lain sebagainya. Teman-teman itu lagi boomingnya itu mereka ngikutin, tapi tadi kami itu menjaga yang namanya value. Yang membedakan kita dengan organisasi lain itu adalah value-nya ya. Insya Allah value organisasi lain itu baik ya, tapi di kami kita betul-betul menjaga value-nya, nilai-nilainya, bagaimana kami ini bisa menyesuaikan zaman, bagaimana kami ini bisa sesuai dengan mahasiswa, karena di kami ini kita akan mengembangkan mahasiswa tersebut sesuai dengan minat dan bakat masing-masing kayak gitu ya. Jadi gimana apa yang bisa dioptimalkan di yang bersangkutan kita maksimalkan, ada apa yang bisa dimaksimalkan diberdayakan kita maksimalkan kayak gitu. Tapi tadi kita punya value itu jangan sampai hilang di kami kayak gitu Mas. Sesuai dengan potensi masing-masing. Dengan potensi masing-masing kayak gitu. Dieksplorasi gitu Iya. ya. Oke Mas, apa namanya? Kalau dari kami cari sendiri apa Mas program unggulannya gitu? Oke, iya berkaitan dengan ini kita kemarin baru saja membuka program beasiswa untuk Wih. internal kader kita sendiri. Oke. Anggota kami sendiri kita buka Untuk kuliah Iya. S1, 2. Kita support dana bantuan pendidikan selama 2 semester yang insya Allah itu semoga bisa ada beberapa batch ya, karena ini juga mungkin dari kantong-kantong pribadi, dari alumni kader dan lain sebagainya. Nah ini salah satu privilege kita bisa berorganisasi kan tadi, kita bisa ada kesempatan beasiswa itu akan lebih banyak untuk teman-teman yang aktif di organisasi sebetulnya Mas, kalau saya bilang, karena saya dulu pun juga selama kuliah itu banyak dapat beasiswa juga kayak gitu, masuk beasiswa aktivis dan lain sebagainya kayak gitu. Dan itu juga akhirnya saya jadikan program unggulan. Gimana kalau teman-teman ini, karena di kita fokus juga, kalau biar nggak cuma dibilang omon-omon aja terkait peduli sama pendidikan, tapi kita juga nyupport nih kader-kader. Jangan sampai kader-kader terutama mereka yang Kesulitan ya. kesulitan ini putus kuliah kayak gitu. Kita support, kita ini
kita bantu, walaupun mungkin nggak besar ya, nggak mau sebesar dana dari pemerintah maupun swasta, tapi ini kan dari swadaya, dari iuran dari Jadi kader-kader internal gitu. ya mas, Ya, bukan KIP bukan ya? bukan. Pun juga sebenarnya kita Oke. ini juga kerjasama Menjembatani ya. menjembatani Oke. juga ke KIP juga kayak gitu. Nah, Oke. Baik mas, mungkin kembali ke tema terkait dengan pemuda dan konstelasi masa depannya mungkin. Kalau menurut sudut pandang kami tentang peran anak muda dalam mengawal kebijakan publik seperti apa mas? Sekitar. ya, sudut pandang kami dalam mengawal kebijakan publik terutama anak-anak muda ini, yang pasti kami ini bagian dari pemuda dan bagian dari mahasiswa, sudah pasti kami ini adalah agent of change ya, dan social control kayak gitu. Yang pasti kita ada kewajiban moral ini, kewajiban moral untuk selalu mengawal ya, terutama yang namanya kesatuan aksi ya. Mau nggak mau ya kita adalah mengawal apapun yang ada, isu-isu maupun nasional, daerah, wilayah, dan bahkan internasional, termasuk isu Palestina sampai perang Iran Israel, kita perlu ngawal semuanya ya. Yang pasti kita isu-isu kita kerucutkan, mana yang adalah isu-isu daerah, mana yang wilayah, nasional, dan lain sebagainya kayak gitu. Peran-peran kami ya, kita tadi ngawal isu-isu tersebut, entah itu melalui audiensi, advokasi, maupun sampai turun ke aksi-aksi di jalan kayak gitu ya. Walaupun mungkin iya mungkin di berapa dekade 2000 pasca Covid itu, sebelumnya teman-teman tuh terkait aksi itu menurun mas. Saya ngerasain itu Tapi ya. masih ada ya? Masih ada alhamdulillah ya. Sempat menurun kayak gitu. Tapi saya lihat tuh di 2026 2025 termasuk kemarin itu mulai naik ya. Tapi tadi aksi-aksinya mulai anarkis ya kayak gitu. Itu. Iya. Kalau Karena di mungkin aksi bersama mungkin ya. Iya, aksi bersama itu kurang ini. Tapi kalau di kami itu kita kan secara pengawalan misal aksi itu betul-betul terukur dan tertata ya. Kita tuh sangat ketat, eh, biar gak ada penyusup dan lain sebagainya ya. Bahkan kita mengedepankan value-nya tadi ya. Di kami itu pun aksi itu kalau bisa jangan sampai rusuh, bahkan mungkin eh, bakar ban aja di kami itu haram hukumnya. Nggak boleh mas ya. Nggak boleh kita bakar ban, karena pertama polusi, yang kedua bikin sakit Terus, mata sama hidung secara langsung, terus nyampah ya, dan juga berbahaya kan kayak gitu. Dan ini lebih ya, kita paling kalau paling mantap paling akhirnya dorong-dorongan kayak gitu, ngumpat gitu-gitu ya nggak boleh ya, itu yang beda kan gitu. Yang pasti isu apapun waktu kita kawal ya, termasuk mungkin hari ini isu tentang MBG, Koperasi Desa Merah Putih dan lain sebagainya, ini sedang kita kawal, kita sedang membentuk tim ad hoc untuk mengkaji ini ya. Dan juga kita yang pasti kalau kita bicara anak muda ya, mungkin kalau dulu tuh bersaing ya, antar antar apa namanya, antar omek, antar organisasi. Tapi kalau sekarang kita udah mulai buka yang namanya keran-keran kolaborasi, itu lebih penting kalau sekarang. Apapun isu isu itu lebih baik kita, kalau ada isu pun lebih baik kita kolaborasi kayak gitu. Kita nggak bisa kalau gerak sendiri, karena kayak tadi ya, kalau kita satu lidi itu kan gampang dipaten, tapi kalau lidinya banyak kan nggak bisa dipaten ya kayak gitu. Makanya kita perlu banyak kolaborasi dengan organisasi lain, bahkan mungkin juga kita nggak selalu yang tadi kalau bilang nggak selalu aksi, tapi ada audiensi dan vokasi, kita kolaborasi juga sama anggota dewan, sama OPD OPD kalau di wilayah ya, perangkat-perangkat daerah, dinas-dinas dan lain sebagainya. Gimana nih ada isu ini kira-kira apa, dan juga yang pasti isu itu jangan salah sasaran juga. Kalau isunya adalah isu nasional, jangan sampai kita malah mengkritisi wilayah kayak ini ya. Saya bayang lihat tuh di netizen tuh menyoroti jalan nasional yang oh iya udah iya. jelek, tapi yang Iya, iya. di Paido Bu Gubernur ya, kasihan kayak gitu kan, Iya padahal iya itu iya. bukan tanggung jawabnya. Makanya peran kami juga salah satunya adalah memberikan pendidikan ya, pendidikan terkait itu ke kader-kadernya dulu ya. Jangan sampai kita salah sasaran dalam mengkritiknya. Ini adalah masalahnya provinsi. Ini adalah masalahnya nasional ya, nggak bisa misal masalah jalan ya kita harusnya advokasinya ke nasional. Termasuk juga kayak MBG nih, teman-teman tuh banyak mengkritisi ke gubernur juga sebetulnya dan lain sebagainya. Padahal kan ini bukan program beliau ya. Termasuk Koperasi Desa Merah Putih gitu sih. Menurut saya perlu ada pencerdasan juga di internal terutama kayak gitu. Ya Mas mungkin tadi menanggapi terkait dengan kolaboratif ya kan Hmm. saat ini
kita mungkin nggak mungkin lah ya untuk bergerak ataupun menyampaikan aspirasi sendiri gitu ya, Iya. termasuk di organisasi kemahasiswaan. Nah mungkin Mas Saiful ada ini nih apa namanya arahan itu, atau mungkin kira-kira mulainya dari mana nih kolaborasinya, di level daerah, di level provinsi maupun Ya, di kalau kolaborasi itu ya dari level terbawah sampai paling pucuk menurut saya. Karena di kolaborasi sekarang itu lebih perlu ditekankan, walaupun mungkin secara persaingan ya kalau teman kita kumpul dulu waktu saya di pengurus daerah masih di Kediri itu bilang itu adik-adik di Komsat tuh berantem nggak apa-apa lah, tapi kita kolaborasi biar untuk pembelajaran. Tapi menurut saya itu lama-lama saya kurang sepakat ya. Seharusnya mulai dari awal itu mereka sudah membuka keran-keran kolaborasi itu ya, kolaborasi entah dalam bentuk apapun itu ya. Entah itu dalam bentuk sosial, program-program pendidikan maupun program-program advokasi dan aksi seperti itu ya. Dari bawah itu perlu itu, biar kita bisa menyentuh kebermanfaatan ke masyarakat itu lebih luas kayak gitu. Kalau kita cuma di wilayah, apalagi di tingkat provinsi ya, kita kan nggak punya, yang punya bahasanya itu kalau kita bisa yang punya kader itu tuh teman-teman di komisariat sama daerah. Kalau kita kan di wilayah Iya, ngikut mereka sebetulnya kayak gitu, iya, iya, iya. nggak punya kader, jadi kolaborasi itu harus dari bawah mas, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Saiful. Luar biasa nih perbincangan kita pada hari ini, mungkin membuka banyak informasi ya buat teman-teman, dan mungkin memotivasi juga untuk bisa aktif juga, tidak hanya di kuliah saja, tapi juga berorganisasi, membangun jaringan, membangun pertemanan ya, networking dan sebagainya. Mungkin sebelum kita akhiri perbincangan kita, barangkali ada apa namanya mau disampaikan dari Mas Saiful. Oke. Khususnya mungkin ini ya teman-teman yang di Gresik ya, mungkin Oke. barangkali ada arahan atau gimana Mas Lelas. Oke, terutama untuk teman-teman pemuda dan mahasiswa ya, terutama mungkin habis ini akan ada mahasiswa baru. Iya. Sebisa mungkin teman-teman manfaatkan ya, terutama teman-teman yang berkesempatan untuk kuliah ya. Kuliah itu adalah prime time, jadi teman-teman bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Karena kalau teman-teman hanya kuliah saja, yang ada nanti teman-teman malah nggak mendapatkan nilai-nilai dan pengalaman lebih ya. Walaupun mungkin pengalaman itu sangat baik, nggak harus di organisasi sebetulnya. Dan saya pun juga kadang berpikir yes betul, nggak harus di organisasi, mungkin di magang-magang dan lain sebagainya. Tapi dengan kita berorganisasi, bahkan kita bisa tahu tempat-tempat mungkin magang, tempat-tempat untuk nanti pasca kampus kita mau ngapain dan lain sebagainya. Yang pasti isilah waktu-waktu luang itu dengan kegiatan-kegiatan positif dan bermanfaat. Dan mungkin kalau teman-teman nanti berkuliah di kampus manapun, cari kami kayak gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas Saiful atas sharingnya. Nanti teman-teman bisa cari tahu lebih banyak terkait dengan kami ya. Mungkin bisa bergabung tadi mungkin ada satu, mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu tuh. Prof Brian tadi adalah alumni kami juga. Menteri Pendidikan Tinggi. Sampai menjadi profesor. Ternyata tidak menghalangi dalam dunia akademik ya. Jadi bukan berarti kemudian orang yang aktif di organisasi kemudian tidak memperhatikan akademiknya, dia seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, dari Ini Gresik ya. Kami terima kasih atas kehadirannya Mas Saiful. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.